Kamu lihat ke belakang. Bab 5. Jane tertawa. Benarkah? Bukankah itu berarti aku masih ada kesempatan? Apakah kepulanganku ini benar? Darlene mengiyakan. Siang hari saat membawa Jane keluar, Darlene tidak menyetir mobil. Membawanya kembali mengenali kota Palembang. Mereka berdua tertawa dengan begitu akrab. Darlene berkata, "Kamu tinggal di hotel saja ya. Tempatku terlalu berantakan. Aku takut kamu tidak tahan." "Tidak masalah. Lagian aku juga tidak terganggu dengan kejorokanmu." "Kamu tidak terganggu, tapi aku masih ada muka." Darlene tertawa berkata, membawa Jane ke sebuah hotel bintang 4. Setelah membayar biaya untuk 4 hari, dia pun mengantarnya ke dalam lalu pergi. Darlene barusan keluar dari hotel. Dia pun menerima telepon. Telepon itu dari Yos. "Kamu lihat ke belakang." Darlene dengan heran melihat ke belakang, menyadari mobil Yos berhenti di pinggir jalan dan juga membuka lampu. Hatinya pun menjadi tegang. Dengan refleks melihat ke arah hotel, lalu mengambil ponsel dan buru-buru berlari ke sana. Setelah duduk di dalam mobil, Darlene bertanya, "Jangan-jangan kamu mengikuti kami seharian ya?" "Aku tidak begitu membosankan," Yos berkata, dengan cepat menjalankan mobil. "Aku rasa kamu pasti akan membawanya untuk tinggal di hotel ini. Setelah pulang kerja, aku pun menyetir mobil kemari. Setelah menunggu sebentar, kalian pun datang." Darlene hanya menjawab, "Oh." Yos membawa Darlene makan di restoran dengan desain tanaman yang sering mereka kunjungi. Hari ini bukan weekend. Tidak ada banyak orang. Mereka berdua menunggu sebentar di luar dan sudah mendapatkan tempat. Duduk dan memesan makanan. "Ini saja." Darlene memberikan menu pada pelayan. Barusan membalikkan badan, dia pun melihat Yos mengeluarkan sebuah kotak kecil dan juga menyuruhnya menyodorkan tangannya. Setelah pergelangan tangannya merasa dingin, saat Darlene melihatnya baru menyadari itu adalah sebuah gelang dengan hiasan bunga. Di bagian ekor gelang terukir tulisan Tiffany yang khas. Darlene pun mengangkat kepala melihat Yos. "Untukku?" Yos mengiyakan. "Aku tidak sengaja melihatnya di toko. Merasa kamu pasti suka, jadi aku membelinya." Darlene menyentuh gelang yang ada di tangannya. Hatinya tiba-tiba tidak begitu sedih lagi, bahkan juga merasa sedikit senang. Walaupun dia sudah bersama dengan Yos selama 4 tahun, tapi hubungan mereka tidak jelas. Darlene juga tidak menduga Yos akan menyukainya. Dia tahu kalau yang Yos suka adalah Jane. Yos bersama dengannya hanya demi menenangkan hatinya yang terluka. Dan dirinya juga bersedia terus berada di sisinya Yos dengan cara seperti ini. Melihat Darlene yang begitu senang seperti anak kecil, Yos pun tersenyum dan berkata, "Hanya sebuah gelang saja. Apakah kamu perlu begitu senang? Bukannya lain kali
Tidak ada hadiah lagi. Lain kali, Darlene pun teringat dengan Jane yang ada di hotel. Hatinya pun merasa bersalah. Berpura-pura tenang lalu berkata, "Kamu adalah orang sibuk. Bisa meluangkan waktu membelikan hadiah untukku. Ini benar-benar adalah hal yang langka. Mana mungkin aku tidak senang." Tatapan ini Darlene sangat tidak asing. Wajahnya pun memerah dan menundukkan kepala. Setelah makan, Yos pun mengantar Darlene kembali. Saat turun dari mobil, sepatu yang ditaruh di kursi belakang pun diberikan kepadanya. "Hari ini tidak sibuk. Aku ke sana hanya untuk melihatmu. Walaupun ini dibeli dari tokohmu, tapi juga termasuk mengeluarkan uang." Darlene tertawa melihatnya. Iya, pengacara Yos memang paling baik. Yos menatapnya selama 2 detik, langsung melepaskan sabuk pengaman dan mendekatkan tubuhnya mencium Darlene. Ciuman ini terlalu tiba-tiba, membuat Darlene terkejut. Sepasang tangan tanpa sadar memeluk bahunya. Dengan antusias membalas ciumannya. Di dalam mobil seketika pun hanya terdengar suara napas mereka dan penuh dengan suasana yang romantis.